Aku tanya, Dis, misalnya aku tanya sama kamu nih. Kepala kamu ada berapa, Dis? Kepala saya. Kepala ini, badan ini. Ya satu lah. Nah, kenapa kamu tanya kepala badan ini? Kenapa harus tanya kayak gitu, Dip? Nah, sama begitu. Intinya, kata Rob itu kalau Anda tujukan kepada Allah, berarti Rob di situ memang Muhammad bukan Allah itu. Tapi kalau Rob di situ sebagai jabatan, Muhammad itu Rob juga kan? Iya, sama kayak gubernur. Sama kayak tadi, Dis. Aku tanya nih. Ketika Yesus kita Tuhan, kita hampir Bapa lupa Tuhan, PK. Roh Kudus Tuhan. Kita sambil ngomong santai, Dis. Ini hari yang santai kudus. aja ya. Hari yang kudus. Ngomong santai. Silakan, ini, Dis. Silakan, ya. Apa namanya tuh? Misalnya aku tanya nih. Kira-kira, Dis, kepala kamu ada berapa? Tanpa ada pertanyaan apapun. Kepala saya satu. Saya tanya ke kamu. Berarti Pak Prabowo bukan kepala kamu? Bukanlah, gimana? Prabowo bukan kepala saya. Katanya dari mana zamannya Prabowo kepala saya? Enggak, katanya kepala negara. Prabowo kepala negara, bukan kepala saya. Nah, saya tanya lagi nih. Gubernur kepala kamu bukan? Bukanlah. Nah, kenapa kamu bisa bilang bukan? Ya karena dia kepala saya ini. Gimana? Karena udah mulai bingung ya. Karena terstigma kepalanya kamu bahwa arti kepala adalah organ tubuh kan? Nah, kalau saya bilang arti kepala pemimpin boleh nggak? Boleh. Boleh. Untuk menunjukkan gini, kata Rob saya mau bilang Tuhan dan saya mau bilang pemimpin boleh nggak? Ya boleh, memang itu artinya. Boleh. Itu jadi masalah. Iya, gini, masalahnya besok, kenapa kalian membeda-bedakan? Ketika kamu debat, jangan Rob katakan, apakah Nabi Muhammad ilah? Nah, itu ilah juga dia. Dia juga ilah. Juga ilah. Nah, kalau ilah, saya bisa buktikan bahwa Muhammad itu ilah. Saya akan bilang, buktikan. Kalau Nabi Muhammad ilah, silakan. Iya, kita definisikan dulu pengertian ilah itu apa. Pengertian ilah Tuhan yang disembahkan. Maksudnya deskripsikan dulu, deskripsi. Saya nyembah ini ilah bagi saya. Saya nyembah ini korek nih, ini ilah bagi saya. Udah. Jadi ilah itu bisa apa saja kan? Apa saja? Sesuatu yang kamu apakan sehingga itu menjadi ilah. Yang saya sembah. Berarti begini-begini sama korek? Tergantung. Saya ingin buktikan bagaimana sistem penyembahannya. Mungkin saya mau korek. Itu penyembahan versi saya. Atau saya mau sujud-sujudin ini korek. Penyembahan bagi saya. Kalau sama ilah, seperti kayak kalau hawa nafsu bisa jadi ilah nggak, Daman? Jadi ini apa namanya itu? Kamu tahu tasbihat nggak? Seperti contoh gini, Edis bagaikan seorang singa bagi kekristenan. Itu namanya tasbihat, Dis. Oke? Sekarang gini, tasbihat dengan Tuhan ketika ada kata-kata misalnya di dalam Al-Quran yang kamu bawa itu tadi kan, orang menuhankan hawa nafsunya, itu menunjukkan apa? Ada kata-kata yang sifatnya tasbihat. Bukan, gini. Ini kita agak serius dikit nih, teman. Kita agak serius dikit. Jangan ngomong yang lain dulu, gini. Tolong kamu berikan pengertian, pemahaman kepada umat muslim. Apa itu pengertian ilah? Pengertian ilah, ini bukan Allah ya, tapi ilah ya. Oke. Pengertian ilah, orang ketika ditanya tentang kata-kata Tuhan, mereka akan mengatakan apa? Pencipta yang diciptakan, yang tidak diciptakan. Oke. Menunjukkan bahwa itu definisi masih sangat, kalau bahasa mantiknya, masih belum munakis. Artinya masih belum munakis. Pencipta yang tidak diciptakan, buktinya ada umat-umat yang menyembah sesuatu yang diciptakan. Jadi arti daripada kata Tuhan adalah apapun yang ingin disembahkan. Contoh, saya menyembah korek, ini Tuhan bagi saya. Oke, saya nyembah mesin cuci, itu Tuhan bagi saya. Anda menyembah Yesus, maka itu Tuhan bagi Anda. Oke, jadi itu esensi kata Tuhan. Agak nggak nyambung, kita bahas ilah kok lari ke Tuhan ini. Sekarang saya balik. Kira-kira definisi Tuhan yang Edis mau gimana? Bukan, kita nggak ngomongin Tuhan, ilah. Dari tadi kita ngomong ilah loh, itu artinya Tuhan. Enggak, jangan Edis diterjemahin. Tahu padanan kata nggak? Jangan diterjemahin. Enggak usah sekarang gini. Coba gini, Edis, hand padanan katanya apa? Dalam bahasa Indonesia, hand, tangan. Oke. Itu terjemahannya. Ya udah, ilahun padanannya Tuhan. Kita nggak ngomong padanan, kita ngomong makna. Makna, tahu nggak bedanya makna sama terjemahan? Maknanya segala sesuatu yang disembahkan. Sekarang saya bantu. Gini. Oke.
Al-Quran kan menyebutkan adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah mereka. Betul nggak? Ya. Apakah mereka begini-begini? Oh, hawa nafsuku. Atau, ya hawa nafsu, tolong hari ini bisa supaya saya dapat THR. Apa gitu maksudnya? Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Oke. Itu, seperti itu. Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah itu. Tidak. Nah iya, terus gimana? Terus gimana? Oke, kalau misalnya gini. Orang merajakan Tuhannya, apa dilantik uang? Bagaimana? Saya merajakan uang. Kamu ya, sifatnya kamu itu suka kali merajakan uang yang kamu dapat. Apakah saya lantik adakan pemilu untuk uang jadi raja? Mantap. Nah ini baru keren. Kayak gini baru kita diskusi, Daman. Mantap. Apa? Artinya ilah adalah apapun itu. Apapun atau siapapun yang merajai hidupmu, yang berdaulat atas bukan hidupmu. merajai, Edis. Nah, terus apa lagi nih, ganti lagi. Tadi buat uang jadi rajanya. Sekarang ganti lagi. Gimana sih? Saya sebutin kata Dis. Saya sebutin kata ke Edis. Oke. Kamu Dis, kenapa kamu merajai uang yang kamu dapat? Maksud di situ apa? Karena saya membuat diri saya ini diatur oleh uang. Tujuan utama hidup saya uang, segala sesuatu uang. Artinya uang mengendalikan hidup saya hanya untuk uang. Membuat uang itu berdaulat atas diri saya, begitu maksudnya. Oke. Sekarang daripada esensi menuhankan nafsu. Gimana? Jangan gini, kita bicara dulu. Ilah adalah apapun. Biar dapat padanan. Iya, biar kita dapat gini. Ilah adalah siapa atau apapun atau siapapun yang mengendalikan hidupmu, menguasai hidupmu, yang menjadi raja di hidupmu, yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Setuju nggak? Itu definisi ilah. Itu definisi dari siapa? Enggak, saya tanya, kamu setuju atau tidak? Itu definisi ilah. Oke. Dis, ilah padanan katanya Tuhan. Saya nyembah korek nih hari ini misalnya. Saya tanya itu gimana? Saya tanya itu dulu, Daman, biar gak kemana-mana kita diskusinya. Enggak, ini saya hari ini nggak nyerang loh. Saya cuma jelasin kayak Dis. Jadi Dis, ini contoh nih, ya. Kalau Anda membuat satu definisi yang seperti itu, wajib tunduk dan patuh, ya. Saya nyembah korek nih, kira-kira korek ini bilang ke apa saya sehingga saya bisa tunduk kepada dia? Karena arti kata tunduk ketika ada perintah, ketika ada kata larangan. Kira-kira korek ini ngelarang saya apa dan ngemerintahin apa? Silakan Dis. Ya kalau kamu percaya bahwa korek itu memiliki khasiat sesuatu, korek ini jangan dibawa ke WC tadi gitu. Nah, definisi Edis yang ditaati, yang ditunduki itu kan definisi Edis, saya terima. Bukan hanya sekedar itu. Edis. Nggak hanya sekedar itu. Bukan sekedar karena itu. Oke, apa lagi yang dimau, Dis? Baik, gini. Ilah adalah apapun atau siapapun yang mengendalikan hidupmu, yang kamu takluk kepadanya, yang kamu mengikutinya, yang kamu utamakan di atas segala sesuatu, yang kepadanya dirimu dikontrol atau dikendalikan. Oke. Saya ilahkan korek, dia kontrol apa buat saya? Ya kamu nggak tahu, kamu mengilahkan korek gimana caranya, saya nggak tahu, nggak ada contohnya, saya nggak pernah lihat contohnya. Arti ilah tadi gini, contoh gini. Orang paganisme Quraisy dulu nyembah berhala, mengilahkan. Dikatakan kata ilah terhadap Tuhannya. Oke. Orang yang Majusi menyembah api, mengilahkan Tuhannya. Sekarang gini, definisi Edis, yang ditaati, yang kamu dikontrol oleh itu. Kira-kira orang yang nyembah patung itu kontrol apa buat dia? Baik. Karena begini, tidak sesederhana itu. Contoh ya, orang-orang Quraisy atau orang-orang penyembah patung percaya bahwa patung itu hidup. Dan patung itu punya perintah-perintah. Contohnya patungnya tidak boleh misalnya harus disirami bunga pada malam-malam tertentu. Artinya mereka mempercayai bahwa itu perintah dari sang patung itu. Mereka mempercayai itu perintah dari sang patung. Berarti menunjukkan ada orang yang memfatwakan itu kan? Enggak tahu masalah itu. Apa? Ada orang yang mengatakan dulu patung ini pernah gini-gini sehingga kalian harus ikut. Dulu artinya pernah gini-gini sehingga kalian pernah ikut. Iya, gitu. Artinya begini. Artinya dia membuat hidup di
ngomong apa ke dia? Justru apa karena itu patung itu sebenarnya nggak bisa bicara, tapi mereka meyakini itu. Menunjukkan ada orang yang mengatakan ini patung Tuhan. Kita nggak bahas dan orang ini yang ngomongin itu. Perintahkan gini dan perintahkan gitu, ya. Apakah kan? mereka Karena percaya bahwa itu orang yang ngomong? Ya udah, ini patung kan? Ini patung kan nggak ngomong nih. Ini patung nggak ngomong nih. Yang ngomong orang nih kan? Oke, ini nggak orang tahu. ngomong. Masalah yang ngomong itu orang, mereka nggak meyakini itu. Mereka meyakini bahwa patung itu nggak tahu asal usulnya. Itu kan karena kebodohan mereka. Keluarga gua di sabar. Biasa, lebaran. Keluarga gua, sabar. Nah, alasan mau kabur. Sabar. Keluarga gua. Daman mau kabur, teman-teman. Jadi mereka ini akan mengeles dengan berbagai macam cara. Mereka akan mengeles dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk mereka ngeles bahwa Muhammad itu memang ilahnya mereka. Gitu loh. Dis, sekarang gini. Kalau seandainya kita naikkan 1.000 orang di tempat saya, 1.000 orang di tempat Anda. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka marah kan? Oke. Sekarang pertanyaan saya, Dis. Kenapa ketika saya bilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, umat muslim gak ada yang marah? Kenapa gak marah? Baik. Mau saya jawab? Oke. Baik. Silakan. Kamu tahu nggak argumentum et populum? Apa itu? Ya, ini kalau bahasa kerennya itu istilahnya appears to popular, ya kan? Artinya argumen itu dianggap benar karena banyak orang meyakini itu benar. Itu nggak bisa, pola pikir itu logical fallacy, catatan berpikir. Kalau memaksakan sesuatu yang tidak dipercaya, logical fallacy nggak kira-kira? Bukan, kita nggak membicarakan mengenai yang kan dipercayai. Tadi logical fallacy kamu bilang, karena, nggak, saya paham maksudnya. Karena udah terlanjur dibilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi sebenarnya adalah Tuhan, maka dipercaya karena banyak yang ngomong seperti itu. Saya terima. Oke. Saya tanya, meyakinkan sesuatu yang tidak diyakini, kira-kira logical fallacy nggak? Nah, sekarang saya tanya sama, itu logical fallacy juga. Logical fallacy juga. Contoh, sebagai contoh. Contoh. Itu gimana cara kita perdebatkan? Nah, itu gimana? Makanya begini, biarlah Quran itu mendefinisikan dirinya sendiri. Nggak boleh orang Islam harus Quran itu yang mendefinisikan dirinya, sama seperti Bible. Walaupun semua orang Kristen ini semuanya mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan yang benar. Apakah berarti Yesus itu Tuhan yang benar menurutmu? Apa namanya itu? Orang Kristen. Ya udah, itu keimanan mereka kan. Iya, makanya saya bilang orang nyembah mesin cuci, kebenaran itu tidak ditentukan dari banyaknya orang yang mengatakan itu benar. Gimana sih? Oke. Di antara semua beragama, ini aku terangin ya secara filsafat ya. Secara semua beragama, apapun yang mau disembah boleh, nggak jadi masalah. Tapi cuma satu jadi masalah. Pantaskah disebut Tuhan? Itu doang. Kita jadi lari kemana-mana sih, Daman. Kita ngomongin ilah kok dari tadi. Dikatakan Tuhan. Cuma gini aja Daman. Gini. Apalagi. Taruhlah seseorang namanya Budi. Oke? Ada satu bangsa. Si Budi ini disanjung-sanjung tinggi. Segala-galanya untuk si Budi. Ya kan? Budi nomor 1. Ya kan? Pokoknya harus lebih mencintai Budi. Nggak boleh ada yang dicintai selain Budi. Ya kan? Harus mengutamakan si Budi. Oke? Pokoknya si Budi ini segala-galanya. Apapun kata si Budi harus ngikut. Kalau Budi bilang, hei, serahkan istri-istri kalian kepada saya. Manut, siap. Hei, ceraikan istri-istri kalian. Siap. Sekarang saya tanya. Menurut bahasa Al-Quran, bangsa itu menjadikan Budi sebagai ilahnya nggak? Bukan ilah. Karena apa? Istilah Islam itu itibak. Berarti kami orang Kristen tidak menjadikan Yesus sebagai ilah kami. Istilah Islam itu itibak. Contoh gini, ini Idul Fitri ya, Idul Fitri. Ketika Nabi Muhammad melafazkan dalam perang Badar bersama sahabatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, karena mengilahkan Nabi Ibrahim. Bisa kita bilang gitu? Karena menuhankan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah asal daripada kalimat itu berasal. Kayaknya Daman Nabi sudah trauma Ibrahim, dia karena diskusi yang kemarin dia. Karena Nabi Ibrahim adalah landasan awal kalimat itu diucap, Nabi Muhammad itibak kepada Rasul yang terdahulu.
Kira-kira Nabi Muhammad menuhankan Nabi Ibrahim nggak kira-kira? Kita jangan ke situ dulu loh. Berarti tidak kalau mungkin manusia itu diilahkan. Jangan ke situ lagi. Gini, berarti tidak mungkin manusia itu diilahkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti orang Kristen nggak mengilahkan Yesus kalau gitu ya. Gini deh. Nggak menuhankan Yesus ya. Soal mau nyembah, apapun bisa disembah. Tinggal sembah doang. Gimana sih? Enggak dengar dulu karena belum kelar. Soal mau disembah, apapun bisa disembah. Tergantung mau disembah ataupun tidak. Berarti mustahil manusia dituhankan ya? Bentar Dis, ini gue gak potong lu potong gue loh. Ya silakan. Sabar, ini lagi hari yang kudus loh Dis. Gimana sih? Sabar. Jadi gini Dis. Ini kita berbicara filsafat. Berbicara filsafat. Keagamaan. Ya. Dari agama itu melahirkan Tuhan-Tuhannya. Hindu, Buddha, apapun itu. Melahirkan Tuhannya di dalam pemahaman agama. Itu Dis. Satu. Tapi bukan daripada setiap agama dan kemudian dilahirkan Tuhannya ataupun mewujudkan Tuhan dalam keagamaan tersebut. Hingga kemudian apa? Maka Tuhan itu semua benar. Saya nggak ngerti bahasanya Daman, kayaknya agak kacau. Wah. Teman-teman ngerti nggak bahasanya dia? Gua simpelin paling mudah. Lu sekarang jangan Kristen, lu Hindu. Gua Buddha. Oke, kita nggak Islam Kristen nih. Kita Hindu dan Buddha. Gua punya Sinagotama, lu punya Brahmana, Siwa, dan Krishna. Perdebatan di antara kita bukan kehebatan Sinagotama, bukan kehebatan Brahmana, Siwa, Krishna, tapi apa? Tentang kelayakan gua nyembah Sinagotama, tentang kelayakan Brahmana, Siwa, Krishna untuk disembah di situ. Itu lain. Yang mana? Kalau itu yang mana yang layak disembah? Kalau itu kita nggak bahas ini itu. Sebenarnya gini Dis. Sebenarnya esensi kamu memang benar nyari kebenaran atau apa? Itu aja. Oke, gini. Gini contoh nih. Kan lu paling sering tuh debat ngasih video gua. Kasih video gua. Si Daman bilang, gua nggak masalah Dis. Gua nggak masalah. Kayaknya dia udah kena mental. Enggak. Gua nggak masalah. Karena gini, ayat Al-Quran gua bilang gini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ya. Mereka diberikan oleh Allah yang namanya penyakit untuk menerima kebenaran. Oke, artinya ketika kebenaran disuguhkan, itu ada penyakit di mana mereka akan menolak. Yang kedua, andaikan mereka tidak menerima, mereka akan membantah. Bahkan ketika disuguhkan pemikiran yang sempurna pun, mereka akan tolak pikirannya sendiri. Sekarang gini Dis, hidup sekali ya Dis. Ya, bertuhan cuma sekali ya Dis. Nah, pikirin aja. Kayaknya mau lari. Jikalau salah pilih Tuhan, itu aja. Detik-detik mau soal lari. Gua kalah, gua dari dulu kalah sama lu ya. Teman-teman tuh yang nonton Edis, kalau soal kalah, saya dari dulu teman-teman semua saya kalah dari Edis. Nah, udah mengaku akhirnya dia. Tapi saya cuma tahu teman-teman, ketika Allah melihat hambanya yang tidak dapat kebenaran, Allah coba hantarkan kebenaran. Soal mereka menolak dan mereka cuma butuh kemenangan, saya kasih kemenangan sepenuhnya terhadap Edis, saya kalah. Itu doang. Oke, kalau Daman sudah mengakui Islam, saya jelasin. Terima kasih kalau Daman sudah mengakui kalah. Begini Daman. Berarti mustahil manusia itu dituhankan ya? Benar. Berarti nggak ada manusia yang dituhankan. Benar. Berarti orang Kristen juga tidak menuhankan Yesus. Oke, sekarang kan kebalikan pertanyaan. Dis, kelayakan seorang manusia disembahkan dari mana, Dis? Ini kan gimana sih kita ngobrolnya ini, Daman? Berarti tidak ada satu kaum. Premis saya, ya. Sebentar, Daman. Dari tadi kan kamu udah ngomong terus nih, saya dengerin terus. Itu premis saya. Dari tadi kamu udah ngomong terus nih, saya dengerin terus nih. Enggak. Kita sepakati judul. Premis Anda, manusia layak disembah. Kita akan berdebat nanti kita bicara ke situ. Ya, berarti ada nggak satu kaum yang menuhankan manusia? Satu kaum. Itu Kristen? Berarti ada dong menuhankan manusia. Katanya nggak ada. Ya gimana? Katanya mustahil orang menuhankan manusia. Kalau kayak gitu sistem pikirnya, Edis, orang yang nyembah api apa kabar? Berarti ada api yang disembah kan gitu. Jangan bicara masalah disembah, dituhankan gitu loh. Ya udah, orang nyembah api kan dituhankan. Itu majusi apa kabar? Menuhankan. Apa kabar? Berarti ketika Allah menyuruh malaikat untuk menyembah Adam, berarti menuhankan Adam gitu ya? Kapan menyembah Adam, sujud Adam? Ya sujud itu kan bahasa Arab, Daman. Gimana sih Daman nih? Ya kan apa wastakbar katanya. Maksudnya itu sujud kepada Adam, bukan nyembah. Karena gini Dis, enggak setiap sujud bukan nyembah. Itu namanya nyembah. Enggak setiap sujud namanya nyembah. Contoh gini Dis. Daman, sujud itu bahasa Arab. Sajadah bukan nyembah.
Iya, sujud itu bahasa Arab. Iya, itu bukan, iya sujudun. Nggak ada padanannya nyembah. Kalau ada padanannya nyembah, saya kalah. Nggak ada padanan sujud, itu nyembah. Enggak, saya tanya, sujud itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu, apa namanya itu, kalau, istilah apa logawinya? Gimana? Nah, sekarang gini, ada terminologi, Dis. Kalimat itu, contoh ekos nomos. Ada yang namanya terminologi. Ada jazakallah. Ada yang namanya terminologi, ada epistemologi. Ya, ada terminologi, ada epistemologi. Contoh gini, ekos nomos untuk kata-kata ekonomi. Ekos ada artinya, nomos ada artinya. Ekonomi makin beda lagi arti dengan ekos dan nomos. Kita kan? Daman, pelan-pelan ini pelajaran saya terlalu tinggi ya, Dis. Gini. Pelajaran saya kira-kira menurut Edis terlalu tinggi apa gimana, Dis? Nggak gini, saya sujud itu kan bahasa Arab. Iya. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Ya udah. Nggak, biar kamu percaya. Sajadah artinya. Sujud itu bahasa Indonesianya menyembah, Daman. Ya, oke. Sajadah. Apa namanya tuh? Oh ini sajadah. Saya cari bahasa Arabnya ya. Oke, biar kamu tahu. Nggak, tapi Edis tahu epistemologi dan terminologi nggak? Itu paling penting deh. Makna dari sebuah kata. Dan istilah daripada sebuah kata. Contoh gini. Sekarang kita terjemahin dah. Nah, gini. Demokrasi diambil daripada domos dan krotos. Itu domos dan krotos itu kalimat secara bahasa. Demokrasi beda lagi artinya. Nah, kan beda lagi artinya kan? Kan beda lagi artinya kan setelah diistilahkan kan. Nah itu namanya epistemologi dan terminologi. Sama juga sajadah. Sajadah itu artinya berlutut. Udah. Bukan menyembah. Nah berlutut. Sekarang gini Dis. Berlutut. Esensinya gini Dis. Kalau berlutut itu setahu saya lututnya nempel kaki. Enggak sama dahinya. Itu kan terminologi. Aduh Edis. Coba buka. Itu Edis termino. Coba buka kamus bahasa Indonesia. Coba sujud itu apa bahasa Indonesianya? Ya udah, sujud KBBI, oke. Kadang-kadang mereka ini teman-teman, mereka ini pakai bahasa Arab, nggak mau nerjemahin. Meletakkan dahi ke lantai. Ini jelas ya depan ini ya. Apa sujud? Ini depan komputer. Saya nggak akan bohongin kamu. Dibalikin. Sujud. Aduh, pakai balikin atau saya nggak usah bikin report bisa nggak? Oke, silakan. Nggak usah dibalikin. Gue nggak akan bohongin lu. Gue nggak akan bohongin silakan. lu. Gue depan laptop nih. Coba dibalikin aja, nggak kelihatan juga soalnya. Kecil. Kecil, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, nggak usah dibalikin ke laptop lah. Saya percayalah sama kamu lah. Berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Nah, pada waktu sholat. Lu baca sendiri dah. Oke, sujud adalah sebuah gerakan meletakkan dahi ke lantai, betul? Ya. Oke, coba sekarang menyembah, lihat KBBI. Menyembah, sabar. Saya nggak akan bohongin kamu deh, senang aja. Ini nggak gua balik lagi, gua baca ya. Kau nggak percaya, lu buka sendiri. Enggak, saya percaya, ayo. Menyembah KBBI. Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara menundukkan, menangkupkan ini nanti dibilang gua nggak baca kayak sebenarnya nih. Kalau ini gue harus kasih nampak, nanti takut ya kan. Takut salah lagi. Dah, dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Gini berarti. Terus? Gue nggak tahu ini KBBI ya. Menghormatkan sembah nggak ada. Lalu baca sendiri dah. Gak ada kalimat pentingnya. Pokoknya sujud nggak ada di situ. Iya, gini-gini kan nyembah itu kan. Nah, itu versi kan ini orang berhalauan kan gitu. Loh, makanya saya bilang gak usah ngomong menyembah. Menuhankan. Ya udah, Dis. Itu dari tadi kita bahas menuhankan kok. Hal yang paling mudah itu, Dis. Gini. Kita jadi buntu ini kalau ngomong sama mereka ini. Hal yang paling saya ingin ya dari Edis itu gini. Alasan kami menyembah Nabi Muhammad apa? Saya pengen tahu itu. Ya, yang bilang kalian menyembah Muhammad siapa? Oh, berarti nggak nyembah. Menuhankan, udah dibilang menuhankan kok. Berarti menuhankan dan menyembah beda? Ya beda, kalau nyembah itu begini-begini. Gubernur aja ada di Lampung, dengar. Di Lampung waktu zaman saya sekolah.
itu ada yang namanya tari sembah. Itu kalau bupati datang, gubernur datang, ya mereka ada tari sembah itu. Mana? Sembah itu nggak lebih daripada Berarti gerakan badan. Kesimpulannya nggak boleh kita ngambil gini nggak, Dis? Setiap yang disembah bukan Tuhan dan setiap Tuhan tidak patut disembah. Boleh nggak gitu? Nggak bisa begitu. Ah, tadi katanya beda. Begini loh Daman, poinnya begini loh, poinnya itu begini. Saya itu melihat kalian-kalian dari APII, tiap hari kalian itu bilang, kenapa kamu menuhankan Yesus? Sementara kalian menuhankan Muhammad. Nah, kamu sudah mengakui Muhammad itu Robmu. Terus gimana kalau kayak begini, Daman? Artinya kan kalian gak ngaca kalau begini caranya. Lu ngambil kesimpulan ketika saya bilang Nabi Muhammad Rob sebagai Nabi Muhammad Tuhan dari mana, Dis? Karena Rob itu Tuhan. Berarti setiap Rob Tuhan? Iyalah, gimana? Oke. Ketika orang Arab nyebut Rabbul Balad, itu gimana? Apa artinya? Rabbul Balad, apa namanya itu? Raja wilayah. Iya, Tuhan dari wilayah itu dia. Oh, Tuhannya wilayah itu, guys. Iya. Mantap. Oke. Ketika disebut gini, Rabbul Mal, pemilik harta. Iya. Berarti yang jadi Tuhannya apa? Saya Tuhan dari harta itu. Atau Tuhan dari harta itu sama itu. Oke. Mantap. Contoh nih. Saya kasih contoh. Ini mouse ini, ya kan? Nah, saya adalah Tuhannya mouse ini. Saya pemiliknya. Saya tuannya dia. Saya pemilik dari mouse ini, Tuhannya. Oke. Ya kan? Kira-kira mouse itu ngakui nggak kalau kamu Tuhannya? Orang benda mati kok. Muhammad itu Robmu gimana? Itu Muhammad kan Robmu. Ya, apa yang jadi masalah? Seperti saya bilang tadi. Masalahnya kita ini masalahnya bahas-bahas terjemahan, Daman. Ngapain pakai terjemahan sih? Ya, ini yang saya bahas tadi bahasa Arab. Coba, Tuhan itu ada nggak? Ada nggak huruf TUHAN dalam bahasa Arab? Nggak ada. Nggak ada. Itu terus ngapain tapi diterjemahin? Punya padanan. Ngapain diterjemahin? Ngapain diterjemahin? Ini orang emang aneh. Lu gimana? Katanya saya jelasin keanehan antum. Umat terjemahan. Saya jelasin giliran keanehan dikembalikan ke bahasa aslinya kamu nggak mau. Gimana? Jadi pikir dikit aja mikir. Gini Dis. Ya. God. Oke. Nggak usah pakai God, pakai bahasa aslinya. Pakai bahasa aslinya yuk. Gimana? Oke, siap. Gue ini ikut lu aja dah. Gini Daman, gini. Gimana? Kamu setuju nggak? Pendekatan yang paling baik adalah pendekatan bahasa asli sebuah buku. Setuju nggak kamu? Benar. Kalau Benar. buku belajar Sekarang kita wajibnya bahasa belajar tahu. Oke, begini. Nggak tahu siratan makna. Oke, begini. Yesus itu adalah kurios. Oke? Muhammad adalah Rob kalian, betul? Betul. Bapa di dalam iman kami yang mengutus Yesus juga kurios. Ya udah. Nah, kalau pertanyaannya begini, ada berapa kurios? Ya 2. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad adalah Rob. Allah adalah Rob. Berarti ada berapa Rob? Ada 2 Rob. Iya sudah. Terus kenapa kalian gini loh? Kenapa kalian mempermasalahkan? Tiap hari kalian permasalahkan Tuhan Karestek 3, Rob orang Karestek 3, Rob mau 2 aja kalian gak ribut kok, gitu loh. Iya. Coba gimana? Oke. Pak Prabowo kepala bukan? Kepala negara. Ya. Yang di atas lehermu kepala bukan? Ya. Ya. Ada berapa kepala? Kepala dalam pengertian badan. Nggak usah dijelasin. Kepala dalam pengertian negara. 1. Ada berapa kepala? Ada berapa kepala? 2. Apa yang jadi masalah dari hal tersebut? Nggak ada yang jadi masalah bagi orang yang mengerti. Ya udah, kenapa Rob itu jadi masalah? Karena kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Ya, sedangkan kalian nggak masalahkan Muhammad Roh. Allah Roh gimana? Maksud saya begini loh, Daman. Gini. Apa tujuan saya membuat pengertian dalam diskusi ini? Gini loh, supaya kalian itu berhenti. Kalian itu bilang, kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan,
Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti 3 Tuhan. Lah kalian Allah Rob, Muhammad Rob, berarti 2 Rob. 2 Rob nggak masalah, 3 Rob masalah. Tadi Pak Ini Prabowo gimana kepala, namanya, Daman? Edis juga punya kepala. Ada berapa kepala? 2. Ada yang masalah nggak di situ? Enggak. Sebenarnya nggak jadi masalah. Kalau kamu paham, saya paham, nggak jadi masalah. Sekarang begini, kenapa kamu mempermasalahkan? Gua nggak nanya balik. Gue cuma puterin kata-kata lu aja. Lu nggak malu. Orang nggak, maksudnya gini. Lu nggak malu ini. Lu nggak malu ini. Nggak malu ah? Nggak malu bagaimana? Enggak, lu ini nggak malu. Kayak tadi gini. Lu di antara Pak Prabowo lu bilang kepala dan yang di atas leher lu bilang kepala, itu lu nggak masalah. Ketika rob itu dipakaikan ke Tuhan, ketika rob itu dipakaikan ke apa namanya itu ke Nabi Muhammad, itu lu jadi masalah. Ketika kurios dipakaikan ke apa tuh sang Bapa dan kurios dipakaikan kepada Yesus, itu lu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah. Kalian yang bikin masalah. Gimana? Kenapa pikiran kita itu bisa geser ke kiri sekali, bisa geser ke kanan sekali? Itu karena gini, apa? Daman, gini. Kenapa kalian mempermasalahkan kalau Yesus itu kurios, Bapa itu kurios, Roh Kudus itu kurios? Kenapa kalian mempermasalahkan kalau orang Kristen punya 3 kurios? Enggak ada yang masalah. Teman-temanmu, si Juma dan kawan-kawan. Ketika kurios itu dipakai kepada Yesus, itu yang kita pertanyakan. Kurios dipakai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, saya nggak akan pertanyakan. Lu rob dipakai kepada Muhammad, kamu nggak permasalahkan. Gini pengertian, gini Dis. Ketika kurios yang dipakai kepada Yesus diartikan sebagai Tuhan, saya kuriosnya nggak masalah. Tuannya juga nggak masalah. Tapi ketika kurios dipakai kepada Yesus diartikan Tuhan, itu masalah. Karena apa? Mengkhianati kaedah bahasa. Baik. Pertama, kenapa? Saya tanggapi. Karena enggak dikit-dikit belum selesai. Argumen siap tuh Edis lanjut. Oke. Belum selesainya gini Edis. Apa namanya tuh? Konsekuensi Yesus pertama, dia tidak mengaku Tuhan. Itu satu. Seandainya dia mengaku Tuhan, oke, fine, itu kurios bisa diartikan Tuhan. Oke, itu satu. Oke. Ibaratnya seperti Edis, ya. Ternyata Edis adalah siluman lembu yang nampak di depan mata saya. Edis bukan lembu. Karena dia menjelma jadi antum. Oke, antum nggak pernah bilang lembu. Bagaimana saya bisa memberikan kesaksian kata Tuhan ataupun kata Tuhan kepada Edis? Sama seperti kata kurios tadi, yang ketika dipakai kurios kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan, dikatakan kata Tuhan, sedangkan dia tidak pernah mengakui itu. Sudah. Itu kenapa? Sistem katanya. Aku nggak nanya kenapa Yesus Tuhan. Ini ya, ingat ya, aku nggak nanya kenapa Yesus itu Tuhan. Secara ilmu bahasa, kenapa kurios pada Yesus yang disematkan bisa diartikan Tuhan, sedangkan dia tidak mengaku Tuhan? Baik. Kenapa? Saya jawab. Bagus. Ini pertanyaan yang bagus, Daman ya. Kita pakai waktu dulu. Ya, jadi begini, Daman. Pertama-tama, kamu sudah sepakat ya bahwa kata kurios ini sepadan dengan kata rob bahasa Arabnya ya? Oke, baik. Kamu mempermasalahkan Yesus sebagai kurios, sementara kamu nggak mempermasalahkan Muhammad sebagai rob. Padahal dua kata itu dua kata yang sama. Tapi kamu mempermasalahkan terjemahannya. Kenapa? Izin 5 menit kita ya. Enggak, saya nggak potong nih. Izin 5 menit. Siap nih, saya jelasin 5 menit ya. Kita interaktif aja, nggak apa-apa. Motong dikit-dikit nggak apa-apa. Gini dong, maksud saya gini loh. Oke. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada pengertian yang sebenarnya, kan nggak jadi masalah Muhammad itu rob. Cuman kan umat kan udah kepalang bengak. Ketika kamu mengatakan Muhammad itu rob, berapa banyak muslim yang menghujat kamu, termasuk orang APII yang mengadili kamu macam maling ayam. Ya kan? Karena kamu mengakui Muhammad itu rob. Padahal saya mengerti maksud kamu. Karena walaupun kamu mengatakan Muhammad itu rob, bukan berarti Muhammad itu Allah. Saya ngerti maksud kamu, Daman. Karena kata rob itu jabatan. Apa saja bisa menjadi rob, tergantung bagaimana kamu memperlakukan dia. Iblis saja bisa jadi rob kok. Kalau kamu mengikuti taat, patuh, takluk, tunduk mengikuti iblis, iblis kan menjadi robmu. Rabi-rabi juga bisa menjadi rob. Ulama-ulama bisa juga jadi rob. Ketika kamu perlakukan dia sedemikian rupa sehingga kamu takluk, patuh, tunduk kepadanya. Kamu suruh lompat jurang, iya siap lompat jurang. Itu kamu sudah menjadikan dia sebagai robmu.
Nah, pertanyaan saya, kira-kira itu Tuhan bukan? Tuhan dalam Merobkan iblis, kira-kira Tuhan bukan? Iya, kamu jadikan dia robmu, berarti dia Tuhan bagimu. Gimana? Kenapa kamu bisa katakan iya? Karena ini adalah Daman. Paham gini? Si paling edis adalah edis sendiri. Si paling Daman adalah si Daman sendiri. Ketika kamu bilang, itu berarti robmu. Kenapa edis tahu? Sedangkan kamu bukan Daman. Kenapa kamu tahu? Saya nggak ngerti dia ngomong apa, teman-teman. Nah, kan? Gimana cara saya edis sakit mikir kepala gimana? saya ngomong. Ketika Daman adalah si paling cara Daman. mikir edis Ketika ini gimana? ngomong apa sih ini orang? Gini Dis, ketika saya stigma nih. Si Edis pasti orangnya itu lupa sikat gigi. Dari mana saya tahu? Saya bukan Edis. Sama tadi Anda menstigma Muslim sedangkan Anda bukan Muslim. Dari mana stigma itu bisa muncul? Karena saya baca Al-Quran. Kan gak nyambung Daman. tapi ada satu gini loh Daman. Ada satu hal dan ini memang saya sebenarnya pengen tuh begini. Sebenarnya kata kurios itu sebenarnya saya pengen itu diterjemahkan Tuhan saja. Oh, iya. di Bible. Iya, kepada Bapa di surga. Ingat teman-teman ya. Dengar. Ini catat ya. Dengar ini catat. Tapi jangan dipotong gini. Ya, okay. Sebenarnya kata kurios ini. Enggak, gua enggak akan potong. Dengar. Gua kasih kesempatan. Iya. Nah, berarti gini. Gua pegang lebih baik diartikan Tuhan. Oke? Iya. Gini, dengarkan. Oke, lanjut. Karena masyarakat ini kan udah kadung memahami sesuatu yang salah. Ya kan? Nah, makanya begini. Kalau kata kurios ini diterjemahkan sebagai Tuhan, maka Bapa di surga itu Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan, Bapa di surga Tuhan, Yesus Tuhan. Itu nggak bingung, nggak bikin bingung. Nah, di dalam Al-Quran masalahnya juga sama. Beda-beda diterjemahin. Rob itu di kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Ini masalah penerjemah gitu loh. Penerjemah ini yang membuat kacau balau. Ini masalah stigma akal, Dis. Bukan. Nggak ada masalah. Yang membuat kacau balau itu penerjemah. Enggak. Stigma akal. No, masalahnya sekarang begini. Ketika Rob dia dalam Al-Quran, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan, yang benar yang mana? Ilmu kelas 2 SMP loh, Edis. Edis tahu polisemi kan? Itu kelas 2 SMP loh diajarin guru. Jangan mengabaikan ilmumu di kelas 2 SMP tentang mekanisme bahasa Indonesia saja. Masalahnya di dalam bahasa aslinya sama, diterjemahannya beda. Oke. Ketika kepala negara, kira-kira dalam bahasa Inggris artinya apa? Kepala negara? Maksudnya gimana? Presiden atau gimana? Iya, pokoknya ini pemahaman umum saja. Kepala negara itu diartikan dengan apa? Kalau bahasa Inggris? Kepala negara. Leader of country misalnya. Oke. Sekarang kepala saya pusing. Diartikan dengan apa? Dalam bahasa Inggris? Headache. Oke. Kamu kenapa nggak kritisi orang Inggris ini dengan satu kata kepala beda-beda makna? Kenapa kamu kritisi? Kamu jadi bahas masalah terjemahan. Kenapa kamu bahas terjemahannya? Kan? Kalau bahasa Arab kritis ini. Rob diartikan beda-beda. Orang Inggris ngartiin arti kepala beda-beda? Enggak. Iya. Enggak masalah. Okay. Itu kenapa, Dis? Kenapa bahasa Arab masalah? Baik. Kenapa bahasa Inggris tidak masalah? Kenapa, Dis? Baik. Jadi yang jadi masalah kan di terjemahan kan? Kok jadi? Oh, menurut kamu ketika kepala negara diartiin leader of country masalah? Enggak. Jadi kenapa ketika diartikan bahasa Arab dengan Rob dengan pemahaman yang benar dalam bahasa Indonesia, kenapa masalah? Nggak masalah juga sebenarnya. Nggak masalah juga. Yang jadi masalah di bahasa aslinya ya sama. Loh, gini. Kata Rob, gini, Daman. Kata Rob diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Tuhan. Oke. Bahasa aslinya berubah nggak? Gini, salah itu, salah. Nggak, bahasa aslinya berubah nggak? Ya, nggak, bahasa aslinya nggak, tetap Rob, nggak berubah. Ya udah, sekarang kembali aja ke bahasa aslinya. Berarti masalah ya. Nggak gini, Rob Tuhan, masalah ya? Iya, ngapa penerjemah kok ganti-ganti? Kepala negara, diartikan kata kepala itu leader of country, ya? Terus? Ataupun kepala saya pusing diartikan dengan headache. Kan udah beda, kepalamu pusing, tadi kan kepala negara, gimana? Berarti kata-kata kepala itu saat beda nggak jadi masalah, dalam bahasa Inggris nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah, karena memang yang kamu terjemahin kalau dalam lain. bahasa Arab masalah?
Yang kamu terjemahin lain. Yang satu kepala negara, yang satu kepala pusing. Gimana? lucu Dis, mantap Dis. Wah keren. Oke, tapi intinya begini Daman, Idul Fitri yang membahagiakan Dis, mantap. Kita kembali ke bahasa asli ya. Asli. Jadi coba semakin profesional orang, semakin dia kembali ke barang aslinya. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang begini. Muhammad Robnya umat Muslim. Allah Robnya umat Muslim. Oh, oke. Berarti umat Muslim memiliki dua Rob, yaitu Allah dan Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang. Yesus kuriosnya orang Kristen. Yo. Bapak kuriosnya orang Kristen. Yo. Kemudian Roh Kudus juga kuriosnya orang Kristen. Siap. Ada berapa kuriosmu? Dijawab 3. Oke. Yang jadi masalah begini. Kenapa kamu mempermasalahkan kuriosnya orang Kristen? Kurios itu bahasa Arabnya. Masalahnya diartikan sebentar. Gini. Ke Yesus. Itu saja. Gini. Kenapa kuriosnya orang Kristen itu 3, kamu jadi bikin itu masalah, sementara Robmu 2, kamu nggak mempermasalahkan itu, kenapa? Kurios nggak jadi masalah, Edis. Kurios mau ditempatin ke Bapa, ke Yesus, ke ke Roh Kudus nggak masalah. Tapi kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan disebutkan kata Tuhan terhadap kuriosnya, itu jadi masalah. Yesus karena tidak mengaku Tuhan. Kode etik bahasa, Edis. Yesus tidak mengaku Tuhan. Iya, kalau seandainya Yesus mengaku Tuhan, wajar kurios Yesus itu penempatannya terhadap Tuhan. Oke, Yesus mengaku kurios nggak? Iya, kurios. Ya udah. Ini sisi bahasa. Aku nggak nanya Yesus Tuhan, ya udah lu menuhanin silahkan. Salah nggak kalau kurios diterjemahkan Tuhan? Sistemasi kata yang membedakan di antara polisemi. Kenapa saat polisemi Yesus, ya, yang tidak mengaku Tuhan itu bisa diartikan kata Tuhan. Di situ aja masalahnya, Edis. Kuriosnya nggak masalah. Oke. Kalau begitu, Rob itu ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? Nggak salah. Oke, ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? Nggak salah. Nggak salah, karena memang kedua kata itu artinya Rob juga, betul? Pertanyaan saya kenapa? Ke Yesus ini kenapa? Ya tanya sama penerjemahnya lah gimana? Iya. Kok bukan saya yang nerjemahin kok, gimana? Oke. Mohon maaf perkataan saya, semua yang nonton Edi, umat-umat Kristen, mohon maaf perkataan saya, mohon maaf. Andaikan dulu menerjemahkan kata Yesus itu sebagai tokek misalnya, Anda percaya nggak kata-kata itu? Andaikan dulu. Itu udah beda jauh. Nah, itu udah beda jauh. Kenapa ketika diartikan kata Tuhan tidak ada pertanyaan di dalam itu? Baik. Ya gini, kalau misalnya kita buka ya Daman ya. Ini biar kita bagi bawasan nih. Di dalam terjemahan lama, TL ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Lalu di terjemahan baru, ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba. Ini orang awam kalau baca, dengar biasa selesai. Dengar biasa selesai. Nih. Gini, Dis. Persilahkan nanti ya. Ini saya dengarmu 20 jam, nanti persilahkan. Oke, gini. Masalahnya begini, Daman. Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Di masyarakat, memang tuan dengan Tuhan itu beda di masyarakat. Gitu loh. Ya kan? Tapi di dalam pengertian kalau kita selidiki bahasa kata asal usul kata Tuhan ini, tuan dan Tuhan itu sama sebenarnya. Itu sama kayak tahu sama tahu. Sama itu. Saya tidak tahu. Sama itu gimana? Sama. Nah, sekarang begini. Makasih Bang. Gini, sekarang begini Daman. Coba apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Coba. Gini aja. Biar kamu memberi pengertian dengan gampang. Rabbul alamin ya, itu arti sebenarnya itu Tuhan semesta alam apa Tuhan semesta alam, dan apa bedanya? Apa beda keduanya? Coba. Tuhan semesta alam itu dipakaikan oleh Allah. Enggak, artinya apa Tuhan semesta alam? Pemilik sekalian alam. Kalau Tuhan semesta alam artinya?
tidak bisa disematkan kata Tuhan semesta alam. Karena Tuhan itu satu. Tidak bisa karena menyalahi konsekuensi kata. Sekarang gini, Dis. Sebenarnya sama itu Daman. Ini giliran saya. Saya kan jelasin nih. Silakan. Oke, kita pegang pertanyaan Edis. Apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Kan gitu. Oke, saya jawab. Andaikan Tuhannya 7, ya, perbedaannya tidak ada, maka boleh. Tapi karena Tuhannya satu, yang wajib menyemat semesta alam hanya satu, yaitu kata Tuhan doang. Maka kata Tuhan ingin kamu sematkan kepada semesta alam, maka batallah kata-katanya di dalam stigma akal. Kenapa? Karena Tuhan itu satu. Enggak, esensi Tuhan, pengertian Tuhan semesta alam itu apa? Tuhan semesta alam pemilik sekalian alam, pencipta sekalian alam. Oke. Kalau Tuhan dari semesta alam tidak bisa diunjukkan kata-kata karena Tuhan satu. Kan nggak nyambung. Tuhan semesta alam itu artinya pemilik. Misalnya begini. Misalnya begini. Tuan rumah itu artinya apa? Gini. Oke, Dis. Oke, saya terima nih. Sekarang gini. Menurut Edis, Tuhan semesta alam itu gimana? Sekarang menurut Edis nih. Pemilik semesta alam. Udah nggak diterima nih. Menurut Edis gimana? Yang empunya alam semesta maksudnya. Tuhan semesta alam berarti pencipta nih. Pemilik semesta alam. Berarti apa yang ada di alam dia pemiliknya. Iya. Oke. Sama kayak tuan rumah. Tuan rumah itu artinya yang punya kuasa di rumah itu, pemilik dari rumah itu. Tuan tanah. Sama itu sebenarnya. Cuman sehubungan dengan masyarakat yang sudah membedakan kata Tuhan dengan Tuan, akhirnya jadi buntu diskusi kita itu masalahnya. Iya, saya terima. Saya terima. Tuhan semesta alam berarti pemilik semesta alam ini, benar? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Hindu? Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Buddha? Kenapa? Karena memang Muhammad bukan tuannya atau Tuhannya orang Hindu. Berarti bukan semesta alam. Siapa bilang Muhammad Tuhan semesta alam? Memang, makanya saya bilang tidak pernah bilang Muhammad Tuhan semesta alam. Kalimat yang tidak match. Ini makanya saya bilang kalian ini salah sangka Tuhan semesta dari awal saya. Andaikan kamu ingin sematkan kepada Rasulullah, enggak bisa. Daman, karena banyak saya katakan dengan tegas yang tidak percaya dia. Saya katakan dengan tegas, Muhammad bukan Tuhan semesta alam. Muhammad bukan Tuhan semesta alam, tapi Muhammad Tuhan atau Tuhannya umat Islam. Tuhan atau Tuhan nggak bisa, Tuhan doang bisa, Tuhan nggak bisa. Nah makanya saya bilang, nah ini saya punya gambar bagus nih. Tuhan bisa, Tuhan nggak bisa. Baik, saya punya gambar bagus nih kalau kayak begini caranya. Ini sudah capek ini saya ini. Coba Daman, yang mana yang Tuannya orang Islam? Allah. Muhammad bukan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Jangan salah dengerin. Jangan salah dengar, Coba baca ini apa? Tuannya. Yang mana yang Tuannya orang Islam? Nabi Muhammad. Muhammad Tuannya. Sekarang. Sekarang gini. Sekarang gini. Kata Tuan di dalam bahasa Arab itu adalah Rob, betul nggak? Betul. Berarti Muhammad adalah Robnya umat Muslim, betul? Allah juga Robnya umat Muslim, betul? Betul. Berarti Allah Tuhan juga nggak? Tuhan? Enggak lah, Tuhan. Loh, kan Rob juga. Gimana sih? Sama seperti tadi. Kepala, ini Muhammad, kamu bisa artikan Muhammad, dengar dulu. Daman, kepala bisa kamu artikan pemimpin. Dengar dulu. Ini kita bicara secara filsafat. Sebentar, ini sedikit aja. Pemikiran kamu itu tidak bisa sifatnya general. Daman, sedikit. Gini. Di dalam bahasa aslinya, Daman, bisa nggak berpikir general? Gini. Di dalam bahasa aslinya general. Oke, please, sebentar Daman. Gini, di dalam bahasa aslinya Muhammad itu Rob. Allah juga Rob. Kenapa di dalam terjemahannya kok harus beda? Bukankah Rob itu Tuhan? Kalau begitu Allah juga Tuhan, sama-sama terjemahan kok. Kenapa? Sedangkan bahasa aslinya itu sama. Masa terjemahannya beda gimana? Dan kepala Edis bisa beda makna. Saya tanya lagi pada saya. Buatkan contoh spesifik. Saya terima. Kenapa pengertian kepala daerah dengan kepala Edis pusing? Kenapa beda arti kepala itu? Kenapa, Dis? Karena itu kalimatnya beda. Enggak, kalimatnya beda. Kata kepala
daerah, kepala ini kenapa jadi beda arti, Dis? Sudah. Sudah. Karena kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Harusnya kalau kamu ngebuat kepala yang sepadan gini. Dengar dulu. Dengar dulu. Dasar katanya tetap kalau kamu membuat kalimat seperti itu nggak tepat. Yang gini. Kedua, kepala Edis pusing juga ke saya dengerin dulu kamu. Kepala. Kenapa artinya jadi beda, Edis? Sudah, bisa saya jawab sekarang? Ya. Baik, karena kalimatnya beda. Kalau kamu mau mempadankan yang sama harusnya begini. Kepalanya Daman sama kepalanya Edis. Itu baru kalimat yang sepadan. Iya, masa kamu membuat kalimat yang nggak sepadan? Sekarang saya tanya. Muhammad dengar. Bahagia bersama Edis. Dengar. Muhammad Robnya umat Islam. Betul. Artinya Muhammad tuannya orang Islam, betul? Ya. Nah, Allah Robnya umat Islam. Artinya Allah tuannya orang Islam. Itu kalimat yang sama. Oke. Iya, jadi Allah itu Tuhan kalian juga. Gimana? Iya. Tapi bedanya Allah Tuhannya orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan orang Islam. Nah, kamu keterjemahan lagi. Maka kalau itu kamu ingin bedakan, harus bedakan yang tadi. Kepala Edis dengan kepala daerah itu dengan dua kalimat yang berbeda. Harusnya kalau kalimat yang sama, kepala daerah Maluku Utara, kepala daerah Sumatera Utara, itu kalimat yang sama. Iya udah, ini kepala nih. Saya tanya nih, oke, ini di Edis ya, ada Pak Prabowo yang diartikan sebagai kepala negara. Oke, ada Bapak Kades yang diartikan sebagai kepala daerah. Oke, ada kepala Edis yang diartikan itu udah beda, udah beda kalimatnya. Oke, kalimatnya saya udah tanya beda. dengan satu pertanyaan. Gini, saya tanya dengan satu pertanyaan. Ada berapa kepala Edis? Satu. Ya udah, yang mana Edis? Ini. Berarti Pak Prabowo bukan kepala. Bukan. Berarti kalau disebut kepala daerah salah. Enggak salah. Kenapa nggak salah? Tadi katanya bukan. Karena dua kalimat yang berbeda. Di mana bedanya? Contoh, ya Allah? Gini, kalau kamu membuat kalimat yang sepadan begini, dengerin. Kalau membuat kalimat yang sepadan begini, Prabowo kepala negara Indonesia. Putin kepala negara Rusia. Itu kalimat yang sepadan. Ya udah, ini yang kita tinjau kata-kata kepala bisa beda kalau disematkan kepada Pak Prabowo. Bisa apakah beda apakah ini dua kalimat yang berbeda? Dua kalimat yang berbeda. Oke, di mana Muhammad Rob dari umat, betul? Kalau saya tanya kamu lari lagi. Muhammad Rob dari umat. Sebentar, Daman, pelan-pelan. Muhammad Rob dari umat, betul nggak? Gue udah capek. Gue udah beda. Mau lari? Enggak, gue udah capek. Mau lari? Lebih baik capek dia teman-teman. Enggak, gini Dis. Oke, saya closing aja. Bukan closing. Oke, dia closing teman-teman. Karena dia sudah capek. Kalau Edis memang mau percaya Nabi Muhammad Tuhan, silahkan. Tapi umat Muslim nggak ada yang percaya. Rob aja, bukan Tuhan. Ngapain diterjemahan? Saya sudah percaya Muhammad Robnya umat Islam. Coba pesan Daman. Nabi Muhammad nggak ada yang mau terima Nabi Muhammad Tuhan. Andaikan umat Muslim percaya Nabi Muhammad Tuhan, murtadlah dia. Maka hari ini saya tidak akan mau Muslim jika saya harus menyembah manusia yang namanya Muhammad SAW. Menyembah itu apa? Apa namanya? Menyembah itu apa? Menyembah. Gimana cara kita beribadah gitu loh, jangan menyembah. Iya, yang diibadahi. Menyembah itu terlalu sempit, terlalu kecil, beribadah. Ya udah itu. Oke. Sekarang gini Dis, kalau soal kelayakan aja, boleh nggak? Gini, kelayakan, aku nggak akan tanya baik-baik. Sekarang kita bicara kelayakan, yuk. Nah ini baru kelayakan. Kita jangan bahas gitu, yuk. Sekarang layak. Mana yang layak dipertuhan? Allah apa Yesus? Ayo, silakan. Ayo. Allah apa Yesus? Ayo. TikTokan bagaimana nih? Silakan, ayo. Siapa yang pantas dituhankan? Yesus, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus atau Muhammad dan Allah? Ayo, silakan. Ya, nggak masuk Nabi Muhammad lah. Orang Nabi Muhammad kepercayaan Islam bukan Tuhan. Nggak masuk Nabi Muhammadnya karena kepercayaan Islam bukan itu. Ya, dituhankan lah. Kan tadi yang mana yang layak dituhankan? Kalau Edis mau silahkan. Edis nyembah Yesus sama Nabi Muhammad silahkan. Saya nggak larang loh.
Jangan ajak kami. Jangan putus asa begitulah, Dama. Gini. Kenapa Edis maksa banget kami harus nyembah Nabi Muhammad? Kenapa maksa banget Edis? Al-Quran yang memaksa. Loh, Al-Quran aja menyebutkan orang yang mengikuti rabi-rabinya tanpa batas menuhankan kok namanya. Ya udah. Kok ya udah? Ya udah. Putus Saya asa. pegang kata-kata Edis. Ya. Saya pegang kata Edis. Al-Quran memerintahkan umatnya ataupun hamba Allah untuk menyembah Muhammad. Betul? Betul. Bukan menyembah, menuhankan atau menjadikan dia sebagai robnya, sebagai ilahnya. Nanti lebar lagi. Menuhankan korek maksudnya gimana? Nggak tahu, kamu yuk kok yang menuhankan korek. Saya belum pernah dengar ada orang menuhankan korek. Ada aja. Tapi kalau menuhankan presiden, menuhankan pimpinanmu, menuhankan ulama ada. Edis, sifat daripada definisi. Korek, saya belum pernah tahu. Daripada definisi. Ya udah, andaikan nih saya nyembah korek nih ataupun dia menuhankan korek. Kamu yang menjelasin, kamu menurut gimana Edis, maksudnya nyembah korek? Definisi sembah apa? Makanya gini, jangan ada orang nyembah api, ada orang nyembah mati. Mana ada orang menuhankan korek? Sabar. Jangan korek, ayo bilang menuhankan ulama gitu yuk, sesuai dengan At-Taubah 31. Ya udah, sabar Edis, sabar. Ada orang Majusi menyembahkan matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah Di mana Horus, ayatnya Majusi? Di mana ayat Majusi menyembah bulan? Jangan ngada-ngada. Gini aja menuhankan ulama gitu. Enggak ke situ Edis enggak akan ngembang, nanti diem dulu. Putus asa dia, dia putus asa. Bukan putus asa, teman-teman muslim. Edis. Yang waras ngalah Edis, yang waras ngalah. Dia capek. Artinya? Dia putus asa, teman-teman. Gini, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Pokoknya sampai lari hari ini. Di hari lebaran ini, Daman kita bikin pingsan, saudara-saudara. Edis. Oke, gini Daman, gini. Enggak, sejarah umat manusia dalam menuhankan boleh. Oke, ada yang menuhankan alim ulamanya, betul. Kenapa? Gak usah lari ke korek. Dia stres bentar lagi pencet tombol larinya. Lihat. Makanya tetapin dulu definisi Tuhan. Definisi menuhankan. Ya udah, definisi menuhankan menurut Edis gimana? Bukan menurut saya, menurut Muhammad. Ya udah, menurut Muhammad. Oke, menurut Muhammad. Baik. Pada suatu waktu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Taubah ayat 31, suatu ketika Muhammad itu sedang membaca surat At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Hatim. Dia bilang sama Muhammad, kami tidak menuhankan alim ulama kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Tidak beribadah kepada rahib-rahib kami. Apa kata Muhammad? Tidak. Kamu mengikuti ulama-ulamamu tanpa batas. Sekalipun ulama-ulamamu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Menghalalkan yang haram, kamu ikuti mereka. Yang demikian itulah ibadahmu kepada alim ulamamu. Mau kamu bantah nggak penjelasan Muhammad itu? Enggak. Berarti kamu setuju? Ketika orang mentaati sesuatu tanpa batas, dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Menghalalkan yang haram, kamu ikuti. Berarti itu mentuhankan? Setuju. Kenapa kamu nggak mengakui kamu mentuhankan Muhammad? Orang Muhammad juga seperti itu kalian bikin. Oke. Contoh. Bohong diharamkan oleh Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran. Tapi sama Muhammad diharamkan mengucapkan yang benar. Dengan cara bagaimana? Oh, kalian boleh berdusta di dalam 3 perkara. Kalian lebih patuh sama Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad yang ngomong gitu. Yang ngomong itu pengarang kitab Sahih Bukhari. Nah, makanya kalian menuhankan ulama-ulama kalian itu. Itu pertama. Kemudian kedua. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Wahai umat muslim, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi darah
dikonsumsi, nggak boleh. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apakah Muhammad mengharamkan? Tidak, malah dikatakan kepada orang yang minum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Lagi-lagi Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kalian patuh kepadanya. Itulah penyembahan ibadah kalian kepada Muhammad. Silakan, mau bantah apa? Oke. Ini jangan dipotong, aku nggak potong-potong nih. Silakan. Oke. Dalam skema logik ada yang namanya bersatu dalam definisi. Kalau definisinya udah bersatu, itu menunjukkan apa? Itu baru adanya konklusi efektif. Itu satu. Sekarang, versi Edis arti kata menuhankan karena menaati dan menuruti. Maka akan timbul pertanyaan, apa kabar polisi? Ketika kita taati dan kita turuti, kenapa dia tidak jadi Tuhan? Itu satu. Nah, terus kata-kata raja, esensi daripada raja secara definitif adalah sesuatu yang memimpin satu negeri. Tapi saya berhasil menyematkan kata raja kepada Edis ketika saya katakan, Edis, jangan merajai uangmu. Untuk menunjukkan apa? Ini kata-kata yang sifat majas yang dijelaskan di dalam kelas 2 SMP. Timbullah pertanyaan saya, Edis SMP-nya tamat enggak? Itu satu. Karena ada yang namanya majas. Itu satu. Ketika majas itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan kata-kata menuhankan Robi, dengan kata-kata menaati para ulama mereka, di mana saat itu Nabi Muhammad ngomong dengan Yahudi, di mana para Yahudi itu mereka menaati para rabinya dengan memfitnah para rasul, mereka dengarkan. Contoh, Lot di dalam kitab kalian berzina dengan kedua anaknya. Al-Quran mengangkat Lot sebagai rasul. Nabi Muhammad mana ini bahasan ini? Yang dibahas apa? Malah lari ke Lot. Diam dulu, belum kelar. Nah, putus asa nanti dah. Daman, yang kesimpulan kita tadi, Daman, kalau Anda lebih mematuhi Muhammad, walaupun Muhammad menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti menuhankan Muhammad. Setuju? Edis, saya belum kelar. Oke. Malah lari ke Lot katanya. Sabar, Edis, sabar. Ya. Oke. Lemes dia teman-teman karena koinnya THR-nya nggak ada. Lemes dia. Waduh teman-teman Muslim, tolong tambahin rokoknya, Daman. Edis. Oke. Jadi bedanya begitu kita, Daman, ya. Kalau kalian pendebat-pendebat Muslim, kalian kecanduan rokok, itu kan ngerokok terus kamu itu waktu. Wah, lihat itu. Kalian itu debat dapat koin buat apa? Buat beli rokok. Fakta kan? Fakta. Bagaimana kalian berbicara tentang agama? Bagaimana kalian berbicara tentang Tuhan, tapi diri kalian sendiri kecanduan nikotin. Udah tahu nikotin kencing setan. Edis. Loh. Ayo, belum mau bertobat. Lemas dia teman-teman. Lemas. Enggak, aku dulu pas debat pertama sama Edis aku enggak selemas ini, tapi aku menghargai Idul Fitri kan. Lemas dia. Menghargai Idul Fitri. Karena ibarat gini, ini mohon maaf aku ngomong sama netizen ya. Apa namanya itu ya? Kita tugas ngasih tahu. Lemas ya, dia. Mau. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dia kan nyari menang, dia menang, saya kalah. Lemas dia, aku juga dia kalah. Karena ibaratnya kita udah nunjukin kalah. Nggak ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada isti'arah, ada kinayah, ada tashbihat. Mungkin susah bagi Edis. Saya masuki kepada bahasa Indonesia. Ada personifikasi, ada hiperbola, ada ironi. Kalau dia juga khianati 3 konsekuensi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia, berarti kita tahu tingkatan SMP dia kemana pas pelajaran bahasa Indonesia. Kan itu doang. Udah. Lemah. Sama seperti kita ngomong, kamu merajai uangmu. Kamu menjadikan uangmu sebagai raja. Namun apakah hakikat raja itu adalah uang? Bukan. Sama seperti kamu menuhankan para rabimu. Apakah rabi-rabi itu hakikatnya adalah Tuhan bagi mereka? Bukan. Karena itu majazi, karena itu majas. Ini kan kebenaran secara apa? Global, saya kasih nampak. Secara global, yang punya akal pasti mikir.
Tapi ketika itu tidak mau dipikir, nyari menang, maka saya kalah. Oh, berarti Tuhannya orang Kristen itu Allah. Kok Tuhannya orang Kristen? Tuhannya seluruh makhluk itu Allah. Berarti orang mereka Kristen, tidak mau. Berarti Tuhannya orang Kristen juga Allah. Allah. Bedanya kalian tidak mau. Bedanya kalian tidak mau. Makanya dari tadi saya tanya, uji kelayakan. Pantesan Daman. Nggak gini, uji kelayakan, Edis. Uji kelayakan. Atas landasan apa kamu menyembah Yesus sebenarnya di tahun 2025 ini? Baik. Atas dasar apa? Oke, kita naik ya. Kita naik karena mereka sebenarnya udah mengakui Muhammad itu Rob mereka. Ya, masalahnya nggak usah keterjemahan, tapi sudah diakui Daman bahwa Muhammad itu Robnya. Oke, mantap. Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya kan? Karena begini. Karena Yesus itu dia memiliki kuasa. Itu bacaan, Edis. Itu nggak subjektif, nggak objektif. Kok nggak objektif? Kamu nggak lihat Yesus, kamu harus jujur. Kamu nggak lihat dia dan nggak lihat kuasanya. Kamu baca kan? Lah sama, kamu juga nggak lihat Allah. Iya, saya baca kan. Kita sama-sama umat yang sedang membaca dan bukan menafsirkan, membayangkan hal itu benar. Iya, sama-sama. Makanya. Sama-sama, jujur dulu, sama-sama. Iya, membaca. kita jadi bicara soal iman kan? Iya. Sekarang kita berpikir subjektif. Berpikir objektif. Kamu baca, gua paham Allah. Saya baca, paham Allah. Kamu baca, paham Yesus. Benar? Iya. Benar. Sekarang pertanggungjawaban itu terhadap konsekuensi logik. Sekarang gini. Ketika kamu membaca Yesus Tuhan, kenapa kamu bisa tuhankan? Kenapa saya tuhankan Yesus? Iya. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Itu karena membaca, Edis. Iya, terus? Iya. Bagaimana kalau nggak karena membaca terus Tuhan gimana? Yang benar? Ada aja sih Daman nih. Ini kita sudah konteksnya membaca. Mau lebih saya simpelin sekarang. Mau saya lebih simpelin. Gimana? Lebih simpelnya, buang Kristen, buang Islam, buang Hindu, buang Buddha, buang segala agama. Pertanyaan saya, andaikan kita manusia harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti apa? Yang kita memiliki kuasa. Jangan ada lagi dogma-dogma, doktrin-doktrin, jangan ada yang lagi. Yang memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Sabar, bentar. Aku habis baterai, bentar. Oke lah teman-teman ya, Daman nampaknya sudah lemas, sudah kurang gizi atau bagaimana? Debat sama gua bukan kelas EU. Ya. Intinya saya sudah ucapkan terima kasih lah Daman. Kamu jawab sudah. Dulu yang tadi kelar. Andaikan tanpa Islam, tanpa semuanya, tanpa semua tulisan tersebut, ya, kita harus dapat Tuhan yang seperti apa? Ya nggak bisa lah, hidup dalam kegelapan lah kita. Karena kita mencari Tuhan juga, Tuhan nggak pernah ngomong. Udah banyak orang cari Tuhan sampai bertapa di gua sembah, nggak ada jawaban. Makanya beda Kristen dengan agama-agama lain dengan Islam itu apa? Kristen itu Tuhannya datang memperkenalkan dirinya. Islam nyari Tuhannya di gua Hira. Ini punya Weda. Lu punya Bible, gua punya Al-Quran, Zoroaster punya Zenavesta, dan semua menyuguhkan Tuhan. Kita di tahun 2025, ya, dapatin tulisan bukan Tuhannya, setuju? Tulisan, iya bener. Ya, landasan apa? Ya, andaikan semua tulisan itu tidak ada, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Ya pasti beda-beda loh orang-orang. Ada yang nyari Tuhan di gua macam Muhammad, ada yang nyari Tuhan kita di antara manusia beda-beda nggak? Gini. Otak kita manusia beda-beda nggak? Ya beda-beda lah pemikirannya. Oke, beda-beda pemikiran. Bagi saya, api itu panas. Bagi Edis? Ya itu cuma satu hal. Oke. Masa kamu mau mengukur dari satu hal? 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagi Edis? 2. Oke. Bagi saya ini warna hitam. Bagi Edis? Warna hitam. Kenapa bisa sama? Karena hal-hal tertentu bisa sama, hal-hal tertentu bisa beda. Bagaimana kita menyamakan akal terhadap Tuhan tanpa segala firman? Gimana? Tanpa segala firman? Nggak ada Weda, nggak ada Bible, nggak ada Al-Quran. Gimana? Contohnya apa? Contohnya sekarang gini. Di tahun 2025, ya, nggak ada Kristen nih, nggak ada Al-Quran, nggak ada apa-apa. Kamu ketika melihat manusia, ada nggak sisi kewajaran daripada manusia disembah? Sisi kewajaran?
Banyak orang menyembah manusia, raja-raja zaman dulu disembah. Nggak pakai zaman dulu, Dis. Kita main 2025, Dis. Oke, nggak usah manusia deh, takutnya nyindir. Oke, kamu lihat pohon, wajar nggak pohon disembah? Nggak wajar. Nggak wajar. Ketika kamu lihat batu, nggak wajar kan? Nggak wajar. Oke, kamu ngelihat tembok, nggak wajar kan? Oke, bisa nggak kita simpulin gini? Pasti ada Tuhan yang beda dengan semua makhluk ini. Bisa nggak? Iya. Bisa. Oke, sekarang masuk. Ketika kamu lihat manusia, kenapa kamu bisa katakan dia nggak pantas dituhankan? Contoh kamu lihat saya. Siapa bilang nggak pantas? Kamu lihat saya hari ini. Saya adalah manusia. Ya kalau kamu yang nggak pantas gimana? Ya, Ada aja. Kalau Yesus datang dari surga, Yesus bukan dari sperma, itu kan tulisannya. Oke, kita abaikan nih. Abaikan nih. Oke, kamu lihat saya seorang manusia, ya tanpa tulisan tadi nih. Kamu dapat nggak kewajaran saya disembah? Ya karena saya belum kenal kamu. Kalau kamu nggak punya kuasa apa-apa ngapain? Gimana? Oke. Tapi kalau kamu punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, kamu punya kuasa untuk melakukan apapun, ya berarti kamu layak disembah. Oke. Edis, ya, hidupnya kebetulan sekarang. Kalau Edis hidup 2000 tahun yang lalu, ada tulisan mengatakan Tuhan Daman membangkitkan orang mati, Daman menebus dosa, Daman adalah Tuhan di negara Indonesia. Kira-kira Edis Tuhanin Daman nggak? Ya kalau saya lihat, saya percaya dengan kesaksian itu, kenapa enggak? Edis kan nggak lihat Daman, tapi 2000 tahun kan baca doang. Baca Udah, doang. siang. Oke, sekarang saya tanya balik. Oke. Tanya balik sekarang. Udah ya. Tunggu Edis tadi silakan, jawab dulu lanjut. ini. Kira-kira Edis tahu Tuhanin Daman nggak? Kira-kira 2000 tahun yang akan datang, kebetulan Edis hari ini lahir hari ini, melihat Daman, ya tidak bisa dituhanin. melihat kan 2000 tahun yang lalu. Enggak, ini cerita di sini. Daman udah pusing nih bahasanya. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Jangan tahan, tarik napas. Gini. Jangan kabur lo, tapi jangan kabur ya. Gini. Ya gimana? Mau lanjut diskusi apa selesai? Ayo lanjut diskusi lah. Jangan putus asa gitu lah. Cuk. Edis kan lihat Daman nih, kebetulan kamu di 2025 bersama saya dan menyaksikan. Kamu pasti dapat esensi ataupun ketidaklayakan saya itu untuk disebut Tuhan, kan? Iya, nggak pantas. Oke. Kebetulan hari inilah adanya Anda. Kalau 2000 tahun yang akan datang Anda ada, bukan sekarang. Ada tulisan yang mengatakan Daman membangkitkan orang mati. Daman adalah Tuhan. Daman adalah Tuhan yang lahir di negeri Indonesia. Saya Tuhan bukan bagi Edis kira-kira di sana. Ya tergantung saya percaya nggak. Kalau Daman ya saya nggak percaya. Orang nggak ada bukti-buktinya, nggak ada literaturnya, nggak ada kesaksian para saksi mata. Yang ngapain saya percaya? Itu sama kayak begini, Daman. Itu sama kayak begini. Itu contohnya itu kena kepada diri kamu sendiri. Ada seseorang bertapa di Gua Hira, namanya Muhammad. Kemudian Muhammad ini dia nggak bikin Tuhan baru. Dia itu membuat Tuhannya orang-orang Quraisy itu jadi Tuhan di Bible. Itu yang jadi masalah. Di Bible, di dalam agama Yahudi. Gua dengan sanggup. Lari kan? Lari. Tombol lari. Pencet. Ya. 1, 2. Jawaban gue nggak bisa. Putus asa. Apa namanya? Oke, jadi Tuhan yang dipromosikan Muhammad itu bukan Tuhannya orang-orang Quraisy. Tuhannya seluruh makhluk. Gue udah nyerah gimana nih? Nggak bisa ini gue udah nyerah. Oke, orang-orang Quraisy menyembah Allah nggak mereka? Beribadah kepada Allah nggak? Nggak menyembah Allah. Nggak menyembah Allah. Jadi kenapa di dalam Al-Quran dikatakan jika kamu katakan kepada mereka orang-orang Quraisy itu, ya kan? Siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah, betul nggak? Lu selebrasi dulu, lu udah menang. Oke. Lu selebrasi dulu, lu udah menang. Oke lah. Karena Daman sudah pucet. Udah selebrasi dulu.
Oke lah Daman, ya. Terima kasih Daman. Tapi Kita tolong ya. diskusi lagi. Nggak, gini. Oke, Next kita diskusi lagi. udah kapok.